Asli Fir, gue gak pernah lihat Lita marah kayak gitu. Kita kan biasa lihat Lita yang ceria, anggun, polos dan baik hati, tapi pas itu matanya kayak laser, kilat kemarahan dan dendam kelihatan jelas banget dari pandangannya. Dateng-dateng langsung aja dia ngegampar si Tina 2 kali, pas si Ditya mau nengahin, si Ditya ditonjok hidungnya terus dibanting ke lantai. Belum puas sampai situ si Lita nonjok mukanya si Ditya sampai berulang kali, sampai muka si Ditya gak berbentuk, ucap Rian sambil bergidik. Serem banget si Lita, bener kata orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti, komentar Firman. Wow, jadi kemarin si Tio itu korban keduanya Lita. Kekehku dalam hati. Gue sama warga di situ ngebiarin si Lita ngamuk pas itu, soalnya kita paham banget, Lita pasti sakit hati tunangannya main serong sama sahabatnya dari kecil, ucap Firman. Hatiku tercekat mendengar kisah Lita, ternyata kisah cinta Lita sangat suram dan kelam, pantas saja dia menjomblo hingga saat ini. Hatinya pernah terluka sangat dalam. Dia pasti trauma dan berpikir semua laki-laki sama saja. Pantas saja Lita sangat sentimen pada Ditya, Ditya benar-benar laki-laki brengsek yang harus segera dikebumikan. Bisa-bisanya dia selingkuh dengan sahabat baik Lita. Jika aku jadi Lita, mungkin aku tidak akan pernah lagi sudi melihat wajahnya, terselip sedikit rasa bersalah dalam hatiku untuk memaksanya dinas ke cabang Jawa. Gue dengar, katanya si Lita diperkosa ya. Terus si Ditya batalin lamarannya, tanya Firman. Dia yang merkosa. Raung batinku. Iya, dia keren banget, pas lamaran dia bilang udah gak suci lagi, terus menyerahkan keputusan pada keluarganya Ditya mau terus atau bubar, ucap Rian. Katanya keluarga si Ditya sampai ngamuk-ngamuk terus caci maki si Lita ya. Tanya Firman lagi. Iya, beberapa hari kemudian video mesumnya si Tina sama si Ditya kesebar. Karma is real. Kekeh Rian. Gak tahu diri banget emang si Ditya, tunangannya sedih abis diperkosa bukannya ditenangin malah ditinggalin pakai acara ngamuk-ngamuk segala, cibir Firman. Iya, padahal si Lita diperkosa, sedangkan dia mesum sama si Tina berulang kali. Tambah Rian. Apa Lita memerkosaku dulu untuk balas dendam pada Ditya? Tanyaku dalam hati. Tapi ya, gue merinding lihat si Lita pas si Tina sama Ditya dinikahin paksa terus diarak keliling kampung, ucap Rian. Kenapa emang? Tanya Firman. Dia menyeringai kayak yang puas gitu, gak ada setetes pun air mata di pipinya sama sekali, ucap Rian. Lita emang savage. Kekehku. Emang cewek tangguh dia, puji Firman. Tapi untung tahu dia gak nikah sama si Ditya, kekeh Rian. Bener, lihat aja si Tina sekarang, menderita gitu hidupnya, komentar Firman. Gak cuman itu, si Ditya kan loyo. Rian tertawa terbahak-bahak. Bener, gue lihat semua video mesumnya mereka, gak lebih dari 15 detik woy. Firman ikut terbahak. Si Tina kok betah ya? Rian masih saja tertawa. Kamu pasti puaskan sama aku. Dulu aku bisa bikin kamu mendesah semalaman, sombongku dalam hati. Dahlah, emang si Lita pantas dapat cowok yang lebih baik dari si Ditya. Komentar Firman. Semoga aja cowok itu gue. Kekeh Rian. Ngimpi. Cibirku dalam hati. Kayaknya lu bukan levelnya si Lita deh sekarang, kekeh Firman. Lu jangan matahin semangat gue dong. Protes Rian. Si Lita itu ya, sekarang kemana-mana nempel terus sama bos besar. Gue kasih tahu ya, bos besar itu ganteng kayak artis terus pasti tajir melintir. Cowok kayak lu mah gak bakalan dilihat sama si Lita, ucap Firman sambil terbahak. Ingatkan aku untuk memberi bonus pada Firman. Dulu si Ditya saingan gue, sekarang bos besar, lirih Rian. Si Ditya tuh gak ada apa-apanya dibanding bos besar, ganteng kalah jauh. Kayak apa lagi? Kayak remahan rengginang sama bongkahan berlian kalau dibandingin. Ucap Firman bersemangat.
Fix ini kudu ngasih bonus gede buat si Firman. Kekehku. Aku mendengar Rian menghela nafas kasar. Ya kali aja Lita sukanya sama cowok sederhana dan pekerja keras kayak gue. Ucap Rian penuh harap. Serah lulah, kalau gue jadi si Lita, gue bakalan terus mepet bos besar daripada milih elu, kekeh Firman. Ah lu mah gak setia kawan. Besok gue ke pabrik, mau suplai barang, semoga aja bisa ketemu Lita, ucap Rian. Lita kayaknya sibuk banget sih, cuman semoga aja kalian ketemu, ucap Firman. Mereka tidak lagi bergibah saat pesanan mereka sudah datang, sepertinya mereka fokus untuk menghabiskan makanan mereka. Makananku sudah habis dari tadi, aku berjalan ke kasir untuk membayar tagihanku, tidak lupa aku membayarkan makanan yang dipesan oleh Firman dan Rian. Saat akan kembali ke hotel, aku melihat seorang ibu-ibu tua yang menjual jajanan tradisional. Tanpa pikir panjang aku membeli semua dagangannya dan memberikannya beberapa uang lebih untuk ibu itu. Ibu tua itu berulang kali mengucapkan terima kasih padaku dengan air mata berderai di pipinya. Dia mengatakan dagangannya hanya laku beberapa buah saja sejak pagi. Aku menatap nanar makanan di atas meja sofa. Tadinya aku hanya akan membawa beberapa buah sel pisang dan wingko yang dijual ibu tersebut, hanya saja ibu itu memaksaku membawa semuanya dengan dalih dia ingin menjual dagangannya dan tidak mau menerima uang secara cuma-cuma. Besok bawa ke pabrik ajalah. Bagiin ke karyawan, niatku. Aku menarik selimut hingga menutupi dadaku, semoga saja malam ini aku bisa tidur nyenyak agar besok segar dan bisa bekerja keras. Kresek, kresek. Sebuah suara membangunkan tidurku. Aku mengucek mata dan memaksakan diri untuk duduk, lalu aku melihat ke arah suara berisik yang membangunkanku dari tidur. Aku melihat 2 ekor kecoa keluar dari kantong kresek makanan yang aku beli tadi. Aku berteriak sangat kencang lalu melempar bantal ke arah kecoa tadi. Aku menyambar ponselku dan menelpon nomor Lita. "Tah, ada kecoa," teriakku saat Lita mengangkat teleponnya. "Tunggu pak, bentar lagi saya ke sana," ucap Lita sambil menghela nafas kasar. Aku menggulung tubuhku dengan selimut, aku melihat ke arah kresek dengan posisi siaga. Aku sangat takut jika kecoa itu terbang ke arahku. Ting, tong. Seseorang menekan bel dari luar kamar. Cepat-cepat aku membuka pintu kamar, senyumku langsung terbit saat melihat Lita membawa cairan pembasmi serangga. "Di mana kecoanya?" tanya Lita. "Di situ ta." Aku menunjuk ke arah kantong kresek berisi jajanan tradisional. Lita dengan berani menyemprotkan cairan pembasmi serangga ke arah kecoa tadi, lalu kecoanya menggelepar tidak berdaya mendapatkan serangan dari Lita. "Udah mati pak kecoanya," ucap Lita sambil membuang bangkai kecoa ke tempat sampah. "Makasih ya ta, dan maaf udah bikin kamu malam-malam kesini, cicitku." "Iya pak gak apa-apa," ucap Lita. "Ta, kamu di sini ya sampai saya tidur. Saya takut teman-teman kecoa tadi balas dendam sama saya, terus kamu jangan balik ke rumah Santi, udah malam, tidur di kamar kamu aja ya," lirihku. "Iya," ucap Lita sambil menghela nafas panjang. Sepertinya Lita marah dan kesal, tapi mau bagaimana lagi, aku benar-benar fobia terhadap kecoa. Aku merebahkan diriku di atas kasur, lalu Lita menyelimutiku hingga ke dada, lalu tangan Lita mulai menepuk-nepuk lenganku dengan lembut. Tidak butuh waktu lama, mataku menjadi berat, Lita memang obat tidur paling mujarab. Saat aku akan terbuai ke alam mimpi, aku merasakan benda kenyal menempel di bibirku. Aku membuka kedua mataku, rasa kantukku hilang begitu saja saat bibir Lita sempurna menempel di bibirku, mata indahnya terpejam helaan nafasnya bisa aku rasakan di wajahku. Lita menempelkan bibirnya cukup lama, otakku seketika blank. Apa yang harus aku lakukan? Apa pura-pura tidur saja? Atau aku harus membalas ciumannya? Batinku berperang. Saat Lita menjauhkan wajahnya,
Dia terlihat sangat terkejut saat melihat mataku terbuka, dia menahan nafas dan menggigit bibir bawahnya. Sepertinya Lita tidak sadar, dengan dia menggigit bibir bawahnya seperti itu, dia membangunkan sel dinosaurus nakal dalam tubuhku. Aku menahan tengkuk Lita agar wajahnya tidak menjauh dari wajahku, lalu aku menarik tengkuknya dan melumat lembut bibir indahnya. Kamu yang mulai duluan Lita. Raung batinku. Ciuman kami sungguh panas dan penuh gairah, kami melepaskan ciuman saat kami kehabisan oksigen di paru-paru kami. Kulihat mata Lita berkabut penuh gairah dan aku tak dapat lagi menahan desiran darah mudaku. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini Lita. Besok pagi aku akan meminta pertanggungjawabanmu, aku akan memintamu untuk menikahiku. Lihat saja. Aku menarik sebelah garis bibirku. Saat aku mengalami orgasme entah keberapa kalinya, brak. Aku terjatuh dari tempat tidur, terbangun dengan kakiku yang sangat sakit karena terbentur lantai cukup keras. Sialan. Runtuhku. Aku mengusap kasar wajahku, ternyata hanya mimpi. Aku menghela nafas kasar saat melihat banyaknya cairan cinta yang tercecer di spray dan bed cover. Lita benar-benar membuatku gila, harapanku untuk meminta pertanggungjawaban dan memintanya untuk menikahiku pupus sudah. Aku mendengus kesal saat juniorku kembali berdiri tegak, bayangan pergulatan panas di mimpiku terasa sangat nyata. Akhirnya aku memutuskan untuk bermain solo saja di kamar mandi. Aku kembali ke tempat tidur setelah seorang staf hotel mengganti spray dan bed cover. Aku sungguh malu saat staf pria itu mengulum senyumannya sambil mengganti spray dan bed cover. Peduli amat. Dia juga cowok, pasti paham. Aku merebahkan diri di atas kasur. Aku melihat jajanan tradisional yang aku beli kemarin, tidak ada kecoa di sana. Kenapa sekarang aku jadi mengharapkan ada kecoa di kamar ini? Aku menggulung tubuhku dengan bed cover, semoga saja besok aku tidak demam atau masuk angin karena menghabiskan waktu cukup lama di kamar mandi malam-malam begini. Aku mencoba menutup mata agar rasa kantukku datang, namun percuma, saat aku menutup mata, bayangan wajah Lita yang sedang mendesah dan mengerang menahan rasa nikmat di bawah kungkungan langsung berseliweran di otakku. Seumur hidupku, aku tidak pernah menginginkan seorang wanita sampai sebegininya. Hanya Lita yang sanggup mengguncang hati dan hidupku. Aku akan menjadikan dia milikku. Hanya milikku. Sepertinya aku tidak akan bisa tidur dengan kondisi seperti ini, aku putuskan untuk membuka laptop dan mengerjakan pekerjaanku. Aku putuskan menyalurkan energi panas dalam tubuhku dengan bekerja saja. Lita pasti akan senang melihatku bekerja keras. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.